Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Gulom Ahmad, NIM K05219017. Saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Wakaf Tunai. Oke, saya beranggotakan saya sendiri Mirza Gulom Ahmad, yang kedua Firiko Pramana, yang ketiga Juwita Eka Prasanti. Untuk selanjutnya langsung saja yaitu pembahasan atau pembacaan dari PPT. Yang pertama yaitu pengertian wakaf, yang kedua konsep dan strategi wakaf tunai, yang ketiga sistem pengelola wakaf tunai. Pengertian wakaf tunai adalah wakaf tunai cash wakaf atau wakaf al-nuqud, merupakan salah satu wakaf yang benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Oke, selanjutnya yaitu konsep dan strategi wakaf tunai. Dengan konsep dan strategi tersebut, paling tidak terdapat 4 manfaat yang diperoleh diantaranya. Yang pertama yaitu wakaf tunai, jumlah dan besarannya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon wakif yang mempunyai dana terbatas dapat mewakafkan harta bendanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang kedua, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit, serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas. Yang ketiga yaitu dana wakaf tunai juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi skala kebutuhan secara konkret dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas. Yang keempat yaitu dengan dana wakaf tunai yang dikelola secara profesional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem sosial masyarakat Muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan negara atau pihak asing. Oke, yang selanjutnya yaitu wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf atau nadir melalui penerbit sertifikasi wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi atau perbankan atau lembaga keuangan syariah, yang keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang sistem pengelolaan wakaf tunai, yang dimana dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf. Yang diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta. Jika dengan bank syariah, yaitu dengan memanfaatkan jaringan dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana dari al-wakif maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada al-mauquf alaih, didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai fund manager. Diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai dan berpotensi menambah nilai pokok uang yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-usaha halal, sehingga semakin lama semakin bertambah. Imbasnya dana yang disalurkan kepada yang berhak menerima pun semakin besar. Untuk minimalisir kerugian yang terjadi, pihak bank syariah dan fungsi pengelola dana wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga lain, yaitu misal Badan Wakaf Nasional bekerja sama dengan lembaga penjamin. Jika menggunakan lembaga swasta yaitu
dengan lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterima dengan sistem musyarakah atau mudharabah tanpa merugikan nilai pokok aset wakaf. Setelah itu, keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan atas sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan aset. Kemudian dari keuntungan yang diperoleh menjadikan aset wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan berlembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif karena uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Tata cara perwakilan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut. Wakaf uang tunai yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Karenanya, wakaf uang yang berupa mata uang asing harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di lembaga keuangan syariah. Wakaf uang sebagai nadhir yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal mungkin cukup itu kesimpulan dari makalah dari PPT ini. Mungkin apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, saya selaku perwakilan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan dan sanggahan silakan nanti didiskusikan di dalam kelas online. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.